Halo, kembali lagi bersama saya Pius Nritai dengan NIM 2020 03 20 4409. Baik, di video kali ini saya akan menjawab soal yang diberikan oleh Bapak dosen dari mata kuliah Perubahan Sosial dan Dinamika Pemerintahan. Langsung saja soal nomor 1, yaitu jelaskan pengertian perubahan sosial dari para ahli. Di sini saya mengambil pengertian perubahan sosial dari dua para ahli, yaitu dari Samuel Koenig dan Selo Somerjan. Baik, dari Samuel Koenig, perubahan sosial merujuk pada modifikasi dalam pola kehidupan manusia. Modifikasi tersebut bisa terjadi karena sebab dari internal dan eksternal yang mengakibatkan perubahan. Dari Selo Somerjan, definisi perubahan sosial menurut Selo Somerjan merujuk pada perubahan lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang berpengaruh pada sistem sosialnya. Perubahan ini mencakup nilai-nilai, sikap, dan pola perilaku. Soal nomor 2, sebutkan dan jelaskan jenis-jenis perubahan sosial. Yang pertama, yakni perubahan lambat evolusi. Evolusi merupakan perubahan yang selama dengan rentetan perubahan yang saling mengikuti. Dengan lambat, dalam jenis perubahan sosial yang satu ini, perubahan terjadi dengan sendirinya tanpa ada rencana sebelumnya. Hal ini dikarenakan adanya usaha-usaha dari masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan keadaan dan kondisi yang baru. Yang kedua, perubahan cepat atau revolusi. Jenis perubahan sosial selanjutnya, selain terjadi secara lambat, ada juga yang terjadi secara cepat atau disebut revolusi. Kalian mungkin pernah mendengar istilah revolusi seperti revolusi Prancis, revolusi industri, maupun revolusi lainnya. Kata revolusi ini muncul pertama kali dalam teks politik di Italia pada abad ke-14 yang artinya penggulingan. Sebagai suatu perubahan yang terjadi secara cepat atau mendadak, perubahan tersebut dianggap revolusi karena mengubah sendi-sendi pokok dari kehidupan masyarakat seperti sistem kekeluargaan, hubungan sosial, dan lain sebagainya. Revolusi ini juga seringkali diawali dengan ketegangan dalam masyarakat yang bersangkutan. Yang ketiga, perubahan kecil. Jenis perubahan sosial berikutnya yakni perubahan kecil. Perubahan ini merupakan perubahan yang terjadi namun unsur struktur sosial yang tidak membawa pengaruh langsung atau berarti bagi masyarakat, seperti perubahan model pakaian, rambut, sepatu, dan lain-lainnya yang tidak berpengaruh signifikan terhadap masyarakat keseluruhan. Karena hal ini tidak menimbulkan perubahan pada lembaga kemasyarakatan. Yang keempat, perubahan besar. Jenis perubahan sosial selanjutnya, selain perubahan kecil, ada juga perubahan besar. Perubahan ini merupakan perubahan yang terjadi pada unsur-unsur struktur sosial yang memberi pengaruh langsung atau berarti bagi masyarakat. Contohnya, pengelolaan pertanian dengan pemakaian alat pertanian dan mesin traktor pada masyarakat. Yang kelima, perubahan yang dikehendaki. Jenis perubahan sosial berikutnya yakni perubahan yang dikehendaki atau direncanakan. Perubahan ini merupakan perubahan yang diperkirakan telah direncanakan terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang hendak mengadakan perubahan dalam masyarakat. Pihak-pihak yang mengkehendaki suatu perubahan biasanya menyebut para perencana. Mereka merupakan seorang atau sekelompok orang yang dapat kepercayaan dari masyarakat sebagai pemimpin suatu atau lebih lembaga-lembaga kemasyarakatan. Yang keenam, perubahan yang tidak dikehendaki. Jenis perubahan sosial yang terakhir, selain perubahan yang dikehendaki, ada juga perubahan yang tidak dikehendaki. Perubahan ini merupakan perubahan-perubahan yang terjadi tanpa dikehendaki serta langsung dari di luar jangkauan pengawasan masyarakat. Hal ini dapat menyebabkan timbulnya akibat sosial yang tidak diharapkan oleh masyarakat. Lanjut soal nomor 3, sebutkan dan jelaskan
Ciri-ciri terjadinya perubahan sosial pada suatu masyarakat. Baik, ciri yang pertama yaitu terjadi di mana-mana. Perubahan sosial di dalam masyarakat dapat terjadi di mana saja, baik masyarakat kota hingga di pedesaan. Meskipun begitu, perubahan yang terjadi dapat berbeda-beda antara tempat yang satu dengan yang lainnya. Ciri yang kedua dilakukan dengan sengaja. Ciri perubahan sosial selanjutnya adalah dilakukan dengan sengaja. Namun, tidak menutup kemungkinan pula bahwa perubahan sosial terjadi secara tidak sengaja. Sebagai salah satu contoh, perubahan ini adalah produsen kendaraan bermotor. Sebagai sebuah produsen bermotor, pastinya akan mengembangkan inovasi kendaraan agar dapat digunakan sebagai media transportasi yang lebih baik dan lebih cepat. Ciri yang ketiga, berkelanjutan. Sebuah perubahan sosial terjadi atau berlangsung secara berkelanjutan. Hal tersebut menjelaskan bahwa masyarakat akan selalu berubah, baik dengan cara yang cepat maupun lambat. Perubahan sosial terjadi sebagai bentuk konsekuensi dasar dari sifat manusia yang sudah terlahir sebagai makhluk sosial. Ciri yang keempat, imitatif. Ciri perubahan sosial selanjutnya adalah imitatif. Maksudnya adalah perubahan yang terjadi di masyarakat terjadi dengan mengikuti masyarakat yang lain. Hal ini disebabkan karena setiap kelompok dalam masyarakat akan saling memiliki pengaruh. Selain itu, antara kelompok masyarakat yang satu dengan lainnya tidak dapat saling memisahkan atau mengisolir diri. Ciri yang kelima, hubungan kausalitas. Ciri perubahan sosial dalam bentuk ini dapat terjadi karena aspek material maupun imaterial dengan hubungan yang berupa timbal balik. Baik, soal yang keempat, sebutkan dan jelaskan perubahan sosial dari 4 pandangan: klasik, ekologium, konflik, dan modernisasi. Perubahan sosial dari pandangan klasik. Teori klasik dalam sosiologi dimaknai sebagai teori yang mengawali munculnya sebagai studi kemasyarakatan. Kemudian teori ini juga menjadi dasar bagi munculnya teori-teori yang lahir sesudahnya. Yang berikutnya, perubahan sosial dari pandangan equilibrium. Equilibrium diartikan sebagai suatu keadaan di mana interaksi yang terjadi antara komponen-komponen yang ada di dalam aktivitas hidup umat manusia dapat berjalan secara harmonis dan juga berimbang, serta memberikan dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan umat manusia. Perubahan sosial dari pandangan konflik dapat terjadi karena adanya kepentingan yang berbeda dalam masyarakat, sehingga menimbulkan terjadinya konflik. Pandangan yang berikutnya adalah modernisasi. Pandangan modernisasi adalah perubahan dari keadaan yang kurang maju atau kurang berkembang ke arah yang lebih baik dengan harapan akan tercapai kehidupan masyarakat yang lebih maju, berkembang, dan makmur. Soal yang kelima atau yang terakhir, kemukakan pendapat individu tentang perubahan sosial yang terjadi di lingkungan masing-masing. Baik, di sini saya akan menjelaskan perubahan sosial yang terjadi di lingkungan tempat tinggal saya, yaitu di tempat saya ini terdapat rawa-rawa, sehingga rawa-rawa ini dimanfaatkan oleh masyarakat setempat untuk membuang sampah. Dengan seiring berjalannya waktu, pemerintah setempat melarang masyarakat agar tidak membuang sampah di tempat itu lagi, sehingga sampai saat ini rawa-rawa tersebut sudah dilarang dan rawa-rawa tersebut sudah tidak ada
masyarakat yang berani membuang sampah di tempat tersebut. Baik, sekian dan terima kasih.